Ayo ngana nonton weh. Ini podcast perintis, bukan pewaris. Mananya ini? Mana yang nggak nonton nonton lah. Gas lah, gas weh. Masa enggak? Iyalah. Apa cerita? Apa cerita nih? Kita akan bercerita tentang kebahagiaan. Asik. Agak jeda ya kayaknya sama bahagiaannya. Apa namanya? Sesuatu yang dicari seluruh manusia yang ada di Nusantara ini. Nusantara plus dunia alam semesta ini. Si alam semesta ini lah. Kebahagiaan. Baik dari tukang bakso sampai pada CEO. Sampai jadi nyawa CEO untuk mendapatkan kebahagiaan. CEO yang menyamar jadi tukang bakso lagi gara-gara bahagia. Selain bahagia. Gimana? Apa kebahagiaan menurutmu? Orang bahagia ini semua orang cari, Pak. Betul. Dengan berbagai cara. Ada cara yang ya untuk mendapatkan kebahagiaan itu sehingga menghalalkan segala cara. Mungkin cara yang baik, ada yang kurang baik, ada yang adil, yang kurang adil. Betapa pentingnya kebahagiaan itu sehingga orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan, untuk mencapai kebahagiaan. Mungkin orang bahagia itu yang banyak hal yang bisa buat orang bahagia. Mungkin dia bahagia hari ini karena uangnya banyak. Betul. Mungkin dia bahagia hari ini karena hubungannya sama teman, sama partner kerja, sama keluarga baik, sehingga dia bisa bahagia. Mungkin juga ada yang bahagia hari ini karena bisnisnya jalan dengan baik, usahanya lancar, dan juga mungkin dia berbahagia hari ini karena masa depannya sudah terlihat ya. Jadi dia sudah sukses lah, cita-cita yang dia sudah capai, mungkin dia bisa berbahagia karena itu. Tapi hari ini kita berbicara bagaimana atau definisi bahagia menurut Anda dan saya. Asik. Jadi punya versi masing-masing ya. Jadi kalau kita tanya siapapun itu pasti dia punya definisi bahagia itu seperti itu. Pasti berbeda lah. Dan hari ini dari dua orang ini akan mendefinisikan kebahagiaan menurut kita masing-masing. Ya. Dari siapa dulu nih? Dari aku dulu ya. Bahagia ya. Bahagia itu sesuatu yang manusia cari tadi kan. Ya. Tapi suatu kebahagiaan itu bisa didapatkan ketika kita mencapai yang kita inginkan. Sesuatu yang kita inginkan. Iya kan? Sesuatu yang kita inginkan. Kayak udah beberapa contoh yang kau bilang tadi kan. Ada yang bahagia karena keluarga, karena masa depan. Yang paling umum aja ya, paling umum aku bisa bilang 3 hal yang membuat orang tuh bahagia. Yang pertama itu finansialnya stabil. Nggak kaya ya, misalnya finansialnya Cukup stabil. lah. Ya, Cukup. cukup dan dia bisa hidup dalam jangka panjang tanpa stres. Ya. Jadi finansialnya stabil, orang bisa bahagia. Yang kedua itu keluarganya lengkap. Ya kan? Karena kenyataannya nggak semua orang punya keluarga yang lengkap. Ya.
tapi ketika ada keluarga yang lengkap, mereka bahagia. Terus yang ketiga, itu soal masa depan tadi. Masa depan atau impian yang tercapai dari setiap orang, itulah kebahagiaan. Itulah reward yang membuat dia itu bahagia. Tapi semua itu kebahagiaan yang sesaat. Setuju? Ya. Kebahagiaan yang sesaat. Nah, yang kita dapatkan di dunia ini. Betul, sesaat yang kita dapatkan di dunia ini dan nggak bisa memberi kita kebahagiaan yang utuh. Kebahagiaan yang sesungguhnya. Sehingga kebahagiaan yang sudah kita dapatkan lewat itu tadi masih ada ruang kekecewaan kita. Ya. Betul ya? Betul ya. Nah, satu ayat yang ternyata membungkam dan menyadarkan kita, ternyata kebahagiaan itu adalah seperti ini, dengar ya. Di dalam Mazmur 112 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ternyata kalau kita buka Alkitab, apa sih kebahagiaan menurut Alkitab? Dengan sangat jelas dibilang kebahagiaan adalah bagi orang yang takut akan Tuhan. Ternyata kebahagiaan itu bukan sesuatu yang kita kejar di dunia ini. Tapi ketika kita mau takut akan Tuhan, itu kebahagiaan. Dan itulah orang-orang seperti itulah yang bahagia seharusnya. Kebahagiaan yang sesungguhnya ya? Iya, kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi nggak ada reward kan? Justru nggak ada reward kan? Nggak ada reward, tapi kita punya tugas itu yang harus kita lakukan. Takut akan Tuhan, kita pasti bahagia. Dan kebahagiaan itu utuh. Kebahagiaan yang membuat di dalam hati kita ruang kosong itu diisi kebahagiaan yang sekalipun kita menderita, sekalipun kita keadaannya nggak baik, kita bisa bahagia. Kayak tadi, orang-orang yang finansialnya belum stabil bisa bahagia kalau dia takut akan apa? Bisa. Kalau keluarganya yang nggak lengkap, dia masih bisa bahagia ketika dia takut akan Tuhan. Dan kalau masa depannya sekarang belum kelihatan dia tercapai, dia masih bisa bahagia. Jadi ya menurut aku sih, kebahagiaan itu ketika kita benar-benar takut akan Tuhan dan mencintai segala perintahnya, yaitu firman Tuhan. Jadi itu menurutmu ya? Iya, kebahagiaan itu sesungguhnya. Ya, betul. Ya kalau menurut saya ya, kebahagiaan itu kita bahagia ketika ya, mungkin mirip juga dengan yang kau sampaikan, bahwa ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, dengan kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia ini kan tentu banyak ya. Jadi sekarang kita melihat kebahagiaan yang sesungguhnya kan kita sudah dengar tadi bahwa ketika kita takut dan mengandalkan Tuhan. Dalam artian ketika kita mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kok bisa ketika kita takut akan Tuhan kita bisa bahagia? Nah, kita harus memahami dulu ya, intinya takut akan Tuhan di sini kita harus memahami bahwa kita sebagai anak Tuhan, jadi segala yang kita inginkan hari ini, apa yang ada di pikiran kita, apa yang jadi cita-cita kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk membawa kita sampai ke sana. Jadi mungkin kita berpikir bahwa kayaknya kalau hanya cuma takut akan Tuhan mungkin kayak menurut saya mungkin tidak bisa bahagia. Tapi kalau ketika kita memahami bahwa di dalam Tuhan itu semuanya bisa dikerjakan oleh Tuhan, disitulah kita bisa memahami bahwa ketika kita takut akan Tuhan, kita pasti akan mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya. Kita tidak bisa mendapat di luar Tuhan, karena apa yang kebahagiaan yang dunia tawarkan itu kita bisa dapat dengan cara apa saja. Tetapi kebahagiaan yang sesungguhnya itu ya, kita tidak mau berubah, kita hanya bisa dapat dalam Tuhan. Ketika kita mau berserah sama Tuhan, ketika kita mau mengandalkan Tuhan dalam situasi yang baik, yang kurang baik, tapi kita tetap mengandalkan Tuhan, itu kuncinya untuk kita bisa mendapatkan
Saya punya pengalaman pribadi ya. Dari SMA itu saya merantau, terus saya itu selalu ingat satu hal yang kakak rohani saya bilang, bahwa damai biarlah. Dia selalu ngomong sama kita ketika kita kita masih remaja, terus sampai kita masuk ke muda, atau di dalam doa-doanya juga dia ngomong biarlah damai sejahtera itu memerintah dalam hati kita. Saya selalu cari itu, saya cari kok nggak ketemu ya, nggak dapat ya, kedamaian itu gimana sih rasanya, kedamaian itu. Nah itu sampai satu titik saya istilahnya berserah sama Tuhan. Pokoknya saya tidak pusing dengan lingkungan sekitar, orang mau ngomongin apa tentang diri saya. Saya sampai di satu titik saya merasa bahwa memang damai itu ada. Jadi damai, bahagia aja dengan situasi apapun yang saya hadapi saat itu. Saya merasakan bahwa saya baik-baik saja. Sekalipun saya menghadapi masalah-masalah dalam sekolah saya, studi saya jauh dari orang tua dan membutuhkan banyak hal, baik dari segi dana dan lain sebagainya, kebutuhan. Tapi saya merasakan selalu senang aja. Setiap hari itu saya senang, bahagia. Dan saya hanya dapat itu ketika saya berserah sama Tuhan, datang sama Tuhan, dan tidak menginginkan macam-macam. Pokoknya katanya sama Tuhan. Di situ saya merasakan bahwa damai sejahtera itu ada dalam hati saya. Dan itu kalau kita tidak pupuk itu bisa hilang. Saya merasakan sendiri. Bahkan kalau saya bandingkan apa yang saya rasakan dulu sama sekarang itu sudah berbeda. Dan untuk mendapatkan itu sangat ketika kita hanya setengah-setengah atau kita gas penuh hati, kita nggak usah takut. Nah itu sih, jadi kebahagiaan menurut saya itu ya ketika kita mau datang serahkan semua sama Tuhan, dan kita memahami bahwa Tuhan sanggup membawa kita kemanapun yang kita inginkan, yang pastinya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Betul. Tapi kalau kita ingin yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mungkin kita jangan terlalu berharap untuk bahagia ya. Mungkin bisa bahagia, tapi itu hanya sebentar. Ya itu sih kebahagiaan menurut saya. Oke. Jadi sudah jelas ya, kebahagiaan itu adalah ketika kita melakukan tugas kita di hadapan Tuhan. Iya kan? Oke. Closing statement dulu buat teman-teman di sana. Apa arti kebahagiaan? Kesimpulan dari pembicaraan kita. Ya. Jadi teman-teman yang juga ingin bahagia, ya, tidak ada cara lain dan tidak ada jalan lain selain kita datang kepada Tuhan dan menyerahkan semua sama Tuhan. Jangan terlalu sibuk cari kebahagiaan yang ada di dunia ini, tapi marilah kita datang sama Tuhan dan kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Serahkan sepenuhnya sama Tuhan. Itu aja sih. Betul. Sekali lagi Mazmur 112 ayat yang pertama, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka kepada segala perintahnya. Oke, sampai di sini podcast kami. Bahagia ya? Bahagia ya. Gak usah sedih lagi, apalagi cowok yang mutusin kau, gak gunanya itu. Oke.